Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kembali rencana tinggal rencana. Saya ba'da subuh itu sudah, bahkan ba'da isya malamnya itu sudah berencana pagi-pagi mau syuting untuk memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman kita ya. Tapi akhirnya begitu mau syuting ada telepon, jadi dan teleponnya lama juga, dan yang telepon kiai, jadi bagaimana ya, mau dipotong juga kan nggak enak, sehingga waktu menjadi molor lagi. Sekarang baru bisa syuting ya, meskipun okem-okem gini kan juga kita harus menghormati kiai ya. Jadi jangan dikira kalau okem itu nggak punya rasa hormat terhadap kiai, ya enggak lah. Kepada sesepuh kita mesti memberikan sebuah rasa hormat. Terlepas kita kadang-kadang berbeda pendapat, itu hal lain ya. Ya itulah, tadi mau langsung syuting ternyata ada telepon dan teleponnya lama gitu. Jadi molor lagi waktunya. Oke. Kajian kita kali ini merupakan begini, kemarin unggahan kita tentang apa kemarin ya? Sebentar. Kemarin itu topiknya mengapa komunitas Yahudi migrasi ke Madinah. Jadi itu yang menjadikan topik diskusi kita kemarin ya. Dan aku akan memberikan katakanlah sebuah apresiasi berupa tanggapan terhadap beberapa komen yang masuk ya. Komen yang masuk tentunya tidak semua yang aku anggap penting saja, yang bisa aku jawab dengan tulisan ya tulisan ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas yang memberikan masukan seperti ini, Mas E ya. Assalamualaikum Gus, videonya kalau bisa sendirian aja lah Gus. Kayak video yang kemarin lebih mudah dimengerti karena Gus berbicara tidak dipotong omongannya Gus. Kalau sekarang jadi banyak terpotong karena pertanyaan orang soalnya gitu. Oke, terima kasih Mas EL. Permintaannya tetap menjadikan sebuah masukan yang akan dipertimbangkan ya. Berikutnya dari Mas Zabil, apa ini bacanya ini sulit. Dari Mas S gitu aja lah ya. Begini, ini menyimpang ini pertanyaannya ini. Menyimpang, tapi ya enggak apalah. Mas S-nya ini, Bang mau bertanya tentang Matius 28:19. Katanya itu mengajarkan Tritunggal atau Trinitas gitu. Aku sudah jawab itu ya. Aku sudah jawab itu bahkan berkali-kali sih ya. Aku sudah tegaskan dan aku sudah jawab di tulisan. Silahkan baca tulisannya ya. Tentang video yang mana, ya itulah sulitnya. Jangankan kamu, aku sendiri yang bikin video. Kalau ditanya videonya yang mana agak kerepotan karena nggak semua itu bisa aku ingat dengan bagus ya. Saking videonya sudah banyak banget sih ya. Makanya di situ perlunya kesinambungan belajar gitu. Kalau Mas SZ ini selalu mengikuti dengan rutinitas ya. Kalaupun ada yang salah, ada yang tertinggal maksudnya, cepet-cepet nanti dikejar, itu enak. Karena kajian-kajian ini dia akan saling terkait. Seperti ini nanti akan terkait dengan Yerusalem baru. Itu terkait juga. Cuman kalau nggak diikuti secara kronologis, atau dia hanya ikut satu cuplik, jadi ibarat puzzle itu dia tidak terangkai dengan baik. Jadinya ya sesuatu yang tidak baik, sulit untuk dipahami gitu. Nanti kalau ditanya videonya yang mana, waduh aku sendiri lupa videonya yang mana. Tapi sudah aku jelaskan lah ya lewat tulisan, bahwa tidak seperti yang dikatakan teman-teman, dan tidak ada satupun ayat
yang mengatakan Tritunggal di dalam Bible itu. Ini sedikit menyimpang pertanyaannya, tapi ya oke lah, enggak apa-apa. Jadi saranku gini Mas, sampean ikuti secara rutin setiap unggahan Gus Betik ya, karena memang ini ranahnya ranah edukasi ya. Kita ranahnya edukasi, bukan yang lain-lain ya biarlah diambil sama yang lain-lain. Kita yang benar-benar mau belajar, monggo belajar gitu ya. Dan namanya belajar itu harus ada kontinuitas gitu. Kalau terpotong-terpotong sulit seperti ini, sampean mesti terpotong ini. Karena ketika video aku menjelaskan ayat itu, sampean nggak ngikuti gitu ya. Kalau ya coba tanya teman lain lah di video mana itu. Aku ini sudah lupa judulnya. Karena sudah mendekati 400-an lebih videonya ya. Oke, itu dari teman-teman dan kita akan fokus menjawab pertanyaan Mas JK. Mas JK ya. Namanya keren ya, Mas JK ya. Begini pertanyaannya. Selain karena ada benang merah dari Nabi Ibrahim, apakah ada alasan lain sehingga orang-orang Madinah mau menerima Nabi Muhammad berbeda dengan orang-orang Taif yang menolak keras? Mohon penjelasannya Gus. Nah, aku tertarik pada komen Mas JK ini ya, yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Jadi kita bikin topik aja kajian ini Islam awal ya. Islam awal itu artinya awal-awal perjuangan dakwah Kanjeng Nabi. Sebentar. Islam awal, maksudnya awal perjuangan Kanjeng Nabi mendakwakan Islam ya. Aku ganti begini aja, Yatsrib menerima Taif menolak, karena dulu ke Taif ya. Taif menolak. Madinah itu dulu namanya Yatsrib ya, sebelum diganti oleh Kanjeng Nabi. Yatsrib, sorry kalau tulisannya salah ya, dibenarkan ya. Yatsrib menerima. Kenapa? Nah, ini topik kajian kita. Islam awal itu setelah Kanjeng Nabi dalam proses kenabiannya mendakwahkan Islam ya, yang bertitik tolak dari Makkah itu, kenapa ya Taif itu menolak dan Yatsrib itu menerima ya. Oke, menarik memang untuk kita diskusikan ya. Sebelum ke sana aku akan berbicara ini dulu supaya lebih komprehensif ya. Hijrah pertama itu ke Abbasiyah sana ya, Ethiopia sana. Ethiopia. Ya. Di sini yang aku sudah jelaskan bagaimana pentingnya kristologi. Ya. Sehingga Kang Mas Ja'far, katakanlah begitu, bisa berdialog dengan Raja Najasyi itu dalam kerangka kristologi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dakwah pertama umat Islam itu justru dakwah kristologi. Karena tanpa ilmu kristologi tidak mungkin Kang Mas Ja'far bisa berdialog dengan baik ya. Meskipun akhirnya mereka juga tidak berislam ya. Waktu hijrah di Ethiopia itu rombongan pertama itu ya, dan disusul berikutnya itu mereka menolak Islam. Tetap menolak. Di sana tidak dinul Islam itu tidak bisa diaktualisasikan. Berquran itu tidak bisa diaktualisasikan. Nah, ini. Maka perlunya Quran ya, 3 yang tak terpisahkan. Nggak tahu kalian sudah lihat belum videoku tentang cari 3 tidak terpisahkan, itu gampangannya. Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Ada Al-Quran, nggak ada Al-Insan, ya percuma. Ada Al-Insan, tidak ber-Al-Quran, ya percuma. Jadi binatang kamu. Ada Al-Quran, ada Al-Insan, dia mau berquran, tapi tidak punya Al-Akhwan. Juga tidak bisa. Akhwan ini
teritorial. Jadi kita untuk berquran itu perlu teritorial. Kanjeng Nabi saat itu tidak menguasai teritorial Mekah, itu tidak under kontrol Kanjeng Nabi. Makanya beliau hijrah. Ya. Lihat, itu aku lihat viewernya itu masih belum 1000 itu. 3 tak terpisahkan tuh. Padahal itu perlu. Kamu ketik 3 tak terpisahkan, kamu pelajari supaya kamu bisa jadi manusia gitu loh. Kalau kamu manusia secara fisik aja ya kamu sudah manusia, tapi ketika kamu belum berquran kamu kan binatang. Jadi perlunya ada. Kenapa 3 tak terpisahkan? Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Tuh ya. Quran itu tidak berguna tanpa ada manusia. Manusia juga tidak berguna tanpa berquran. Sekarang ada Quran, ada manusia, tapi untuk berquran itu perlu akhwan, teritorial, tempat. Tuh. Ini 3 ini tidak bisa terpisahkan. Kalau kamu hidup nggak berquran ya kamu ya binatang, gitu loh. Ya. Oke. Tolong dilihat itu, dipelajari 3 tak terpisahkan. Oke, sekarang hijrah di sini ini juga menolak ya. Disinilah pentingnya kristologi ya. Cuman kan aktualisasi di lapangan jadi kacau. Masjidmu lah, di masjidmu atau di langgarmu atau di musolamu. Berapa frekuensinya adakan kajian kristologi? Kan bisa dikatakan 0%, nggak pernah ada. Itu loh. Kristologi dan ilmu keislaman tuh ibarat ban luar, ban dalam. Gitu loh. Pertahanan luar, pertahanan dalam. Jadi dua-duanya harus. Dan fakta sejarah mengatakan dakwah kristologi itu pertama kali yang dilakukan. Karena kita berhadapan dengan adanya komunitas-komunitas lain di luar Islam. Ya. Tapi kan langgar, masjid, musola sekarang nggak pernah adakan kajian kristologi. Kalaupun pernah aku tanya, frekuensinya berapa? Sudah signifikan belum? Ya. Oke, tetapi alhamdulillah meskipun di Ethiopia ini ditolak, mereka melindungi saudara-saudara Islam kita. Di sini apa? Ini saudara-saudara kita Nasrani. Nah, kalau kemesraan seperti ini kita bangun, kan hidup ini menjadi indah. Dan dialog pun menjadi indah. Dialog itu tidak indah, ya makanya aku kadang-kadang males gitu. Aku harus pilih-pilih orang. Kalau kita melihat kemesraan sejarah masa lalu antara Islam dan ahli kitab, itu Yahudi dan Nasrani, dialog itu mesra gitu loh. Tidak saling hujat, tidak saling menistakan, tapi saling menjelaskan. Makanya yang aku bilang, ya, bagiku era-era menang kalah itu sudahlah, itu masa lalu. Kalau kita sudah berpikir akademik itu parameternya benar salah gitu loh. Makanya mulut-mulut anjing dari kafir-kafir itu kan nggak pernah aku komentari. Kenapa ya? Sorry aja, bukan level gitu loh. Ya, bukan level yang tukang hujat-hujat gitu. Kalau mau menghujat nggak usah sekolah, nggak usah berpendidikan juga. Orang-orang di terminal juga bisa kalau hanya menghujat. Tuh ya. Makanya kamu lihat setiap kafir-kafir berkomentar yang mulutnya seperti anjing itu, apa pernah aku kasih tanggapan? Kan nggak pernah. Kenapa? Itu sampah. Gitu. Ya. Oke, aku ulangi. Di sini perlunya kita membaca kemesraan yang terjadi. Ini Nasrani ini ya. Jadi mereka menolak, tapi mereka masih lumayan mau melindungi. Nah, rakyatnya tidak mau masuk Islam, dan kita tahu ya rajanya itu mau masuk Islam. Tapi ya bagaimanapun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin dipertimbangkan oleh sang raja sehingga dia tidak mendeklar keislamannya, sehingga rakyatnya mau mengikuti dia untuk menjadi Islam. Itu ya tentunya Najasyi punya perhitungan-perhitungan tersendiri yang mungkin dia pertimbangkan matang-matang ya. Cuman sesuatu yang menarik ketika Kanjeng Nabi Muhammad
ya mendapatkan kabar Raja Ethiopia itu meninggal, di situ Kanjeng Nabi Muhammad sholat gaib. Nah, ini kalau kita belajar tentang sejarah sholat gaib, itu peristiwanya ini. Ya, yang menjadi masalah, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu sholat gaib? Itu yang kita harus tahu. Karena kita sekarang ini latah sih ya, nggak tahu ilmunya. Jadi gini, tidak mencontoh, tapi meniru. Beda mencontoh dengan meniru. Meniru itu dia nggak tahu ujung pangkalnya, pokoknya dia lakukan itu meniru. Kalau mencontoh itu dia tahu kenapa, mengapa, itu dia tahu. Seperti aku nih, hari ini aku puasa. Karena aku mencontoh, bukan meniru. Kalau yang meniru itu Kanjeng Nabi puasa Senin, dia puasa Senin. Tapi dia tidak tahu kenapa Kanjeng Nabi itu puasa hari Senin. Padahal sudah jelas. Ketika Kanjeng Nabi ditanya, kenapa wahai Rasulullah kau puasa di hari Senin? Kanjeng Nabi menjawab, karena hari Senin itulah aku dilahirkan. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak mempuasai Seninnya, tapi mempuasai hari kelahirannya, tanda syukur dia dilahirkan sebagai manusia. Ketepatan itu jatuhnya hari Senin. Artinya kalau kita pahami konteks ini, Kanjeng Nabi sedang mengajarkan kepada pengikutnya, kepada kita sebagai umatnya, untuk mensyukuri hari kelahiran itu dengan puasa. Begitu loh. Jadi kamu mensyukurinya terserah kelahiranmu itu hari apa. Tapi kalau sekarang kan dipukul rata hari Senin aja. Itu namanya meniru, bukan mencontoh. Dan berikutnya dikembangkan seolah-olah Senin dan Kamis itu satu rangkaian puasa Senin Kamis. Tidak, itu berdiri sendiri semua. Gitu loh. Ya, nah, disitulah kita perlunya belajar. Kita tahu duduk permasalahannya itu apa sih, gitu. Jadi dalam Islam itu tidak ada ulang tahun itu tidak ada, itu kafir punya itu. Jadi kalau anakmu minta ulang tahun, jangan. Itu kafir itu. Ajaran kita mengajarkan kalau kamu mau ulang tahun, kamu puasa, nak. Bukan kamu undang temanmu hura-hura, terus makan-makan perutmu sampai kenyang. Itu pun masih mending. Terus kok melakukan perbuatan-perbuatan yang itu melanggar Islam bagaimana? Cuma kadang orang tua juga gobloknya minta ampun, anaknya minta ulang tahun, diulang tahunin aja. Ya kalau orang tuanya juga nggak mau belajar Islam, bagaimana mau mendidik anaknya dalam Islam? Kan kacau jadinya. Oke, kembali tentang sholat gaib. Kita sekarang ini latah. Ada orang meninggal di sana, sholat gaib. Ada yang di sana sholat gaib. Tidak tahu duduk permasalahannya. Kanjeng Nabi itu sholat gaib untuk Raja Najasyi karena Kanjeng Nabi mengkhawatirkan di sana belum ada komunitas Islam yang signifikan. Apakah Raja Najasyi itu sudah disolati belum? Ataukah sudah dilakukan ritual pemakamannya atau semua yang terkait dengan kematiannya secara Islami? Itu titik masalahnya. Seperti kalau anakmu kuliah di Harvard itu di mana? Amerika. Di Amerika ambil doktor, di sana kena sakit karena apa? Meninggal. Kamu khawatir karena di sana tidak ada komunitas Islam yang bisa kamu membuat kamu percaya, ya. Kalau ada pun itu kan sektoral, tidak menyeluruh seperti di Indonesia karena di sini mayoritas. Kamu khawatir jangan-jangan oleh rumah sakit begitu dimakamkan tidak ada sholat, tidak ada ritual gini-gini. Yang bagaimanapun tentang kematian itu ada syariat dalam Islam tersendiri. Nah itu baru kamu sholat gaib. Tapi kalau saudaramu naik haji di Mekah, terus kamu sholat gaib, apa yang kamu khawatirkan? Itu jelas di sana itu sudah dilakukan syariat-syariat sebagaimana mestinya Islam mengurus kematian. Kok kamu sholat gaib? Oke. Jadi itu ya, ini jadi kemana-mana ceritanya. Ya nggak apa-apalah. Memang aku bilang kajian ini bukan strike, dia singular. Maka kalau yang suka kajian-kajian yang strike to the point itu jangan ke sini. Silakan tinggalkan channel ini, cari channel lain. Aku bukan tipe itu.
Aku nggak ada urusan sama subscribe, biar Allah yang ngatur. Ya, makanya aku tidak pernah bombastis apa bombastis. Tapi kalau yang suka bombastis silahkan, bukan di channel ini. Ya, bukan di channel ini. Kemarin ada yang komen tentang, tapi komennya di Facebook dia add aku gitu, tapi aku nggak jawab gitu. Bukan tipologiku, strike itu bukan, lurus bukan. Aku singular, berputar. Justru kalau orang yang suka ilmu, karena aku akan menjelaskan ini, tapi kan aku ada ilmu lain yang kamu dapat. Contohnya tentang sholat gaib, contohnya tentang puasa kelahiran. Itu kan tambahan-tambahan ilmu. Jadi kalau orang memang suka ilmu, ya meskipun strike silahkan saja, itu pilihan. Yang singular itu juga didemenin karena ada tambahan ilmu lain. Oke ya. Jadi kita hijrah ke Ethiopia. Setelah itu ke Taif dulu ya, ke Taif dulu baru ke Yatsrib nanti, ke Taif. Ini yang jadi masalah. Taif ya. Taif ini Kanjeng Nabi, tapi ini bukan hijrah ya. Ini bukan hijrah, tapi kalau misalkan mendapatkan sebuah sambutan yang baik terus hijrah, tentu lain cerita ya. Ini tidak hijrah, ini berdakwah. Kanjeng Nabi itu berdakwah ke Taif itu juga bukan sesuatu yang tanpa alasan. Karena di sana juga sebuah lahan dakwah yang sangat diperhitungkan. Jadi dakwah itu kan pakai strategi daerah mana gitu kan. Dan ini termasuk hitungan yang harus diraih. Tapi apa? Kanjeng Nabi mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat tidak hormatlah mereka terhadap Nabi. Ya, masih mending ini. Mereka tidak menerima tapi mereka melindungi. Di sini sampai Kanjeng Nabi itu dilempari batu itu. Dilempari batu sama anak, karena anak-anaknya sudah diprovokasi sama orang tuanya. Ya, sudah diprovokasi sama orang tuanya. Kemudian saking jengkelnya malaikat bilang, "Ya Muhammad," itu kalau bahasa mereka ya, mereka antara malaikat dan nabi. Kalau kita kan Kanjeng Nabi ya. Kalau malaikat, "Ya Muhammad, apa gunung ini aku jatuhkan ke kepala mereka." Dengan sabar Kanjeng Nabi bilang, "Oh tidak usah. Aku diutus untuk memberikan rahmat." Inilah yang kita perlu contoh. Cara pandang Kanjeng Nabi itu yang tidak hanya semeter 2 meter. Cara pandang pemikir-pemikir kelas wahid itu ya, dia berpikir kalau dia hidup di tahun 2021, pikirannya itu bisa 100 tahun ke depan. Itu kemajuan berpikir. Perhatikanlah seperti Bung Karno atau siapalah tokoh-tokoh dunia, itu cara berpikirnya itu mesti visioner ke depan. Dan Kanjeng Nabi sudah mencontohkan itu, visioner Kanjeng Nabi itu. Apa katanya? Kalau sekarang orang tuanya tidak, setidaknya ada harapan anaknya besok itu Islam. Gimana? Paham kamu? Bagaimana visionernya Kanjeng Nabi? Kalau orang tuanya tidak, ini bahasa lepas kayak, aku mengharapkan siapa tahu mungkin besok anak-anaknya generasi berikutnya Islam. Ada sebuah harapan yang tetap dipegang oleh Kanjeng Nabi. Visioner, itu yang perlu kita petik dari beliau. Ya. Lah kalau malaikat Jibril, "Mat, gimana ini gunung? Gue jatuhkan ya ke Taif ya, biar mampu semua." Oh ya, malaikat jatuhkan. Plak. Ya habis. Tapi kan Kanjeng Nabi tidak milih itu. Ya. Kanjeng Nabi milih bersikap visioner. Begitu juga kita dalam kehidupan ini bersikap visioner. Akhirat perlu, ya, akhirat perlu, dan itu harus kita raih tanpa harus melupakan yang duniawi. Ya. Tapi fokusnya kita tuh akhirnya ke akhirat itu. Makanya kalau dibilang kehidupan dunia ini sementara, ya karena memang sementara. Fokusnya nanti visionernya tuh you suka, you tidak suka,
you tua, you muda, you cepat, mati juga. Dan visionernya akhirat. Cuman dalam Islam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berusaha baik di dunia dan di akhirat. Gitu. Oke, sekarang Taib. Menolak dia. Ya, dia menolak. Menolak. Yang menjadi pertanyaan kan kenapa menolak? Ini yang ditanyakan teman kita. Ya. Yang biru mana nih? Yang biru. Coba itu. Ya. Nah, ini menolak. Sedangkan nanti di Yatsrib, aku pakai Yatsrib ya supaya keren, supaya agak supaya dari segi supaya dari segi sastranya kena. Dia mati di if, ini mati di if ya. Taib menolak, Yatsrib menerima. Kalau aku tulis Taib menolak, Madinah menerima, ini sastrawinya kurang matching. Kalau gini kan asik ya. Karena Madinah dulu namanya Yatsrib ya. Yatsrib ini ya. Nah ini. Kalau menjelaskan ini sebetulnya nanti harus menjelaskan, tapi kapan-kapan lah nanti kalau aku jelaskan di sini menjadi panjang. Aku ingin menjelaskan di hal lain tentang apa itu baiat yang juga disalahpahami ya, baiat itu ya. Karena nanti hijrah itu ada hubungannya dengan baiat. Oke. Yatsrib ini menerima. Ini menerima. Ya kenapa? Gitu loh. Yang menjadi pertanyaan kan, kenapa Taib ini menolak? Karena kenapa Yatsrib ini menerima? Ini yang kita diskusikan. Nah, sejauh aku bertanya kepada para guru-guruku, pada orang-orang yang aku anggap pintar. Jadi aku ini di samping memberikan kajian, aku ini yang masih ngaji. Gitu loh. Ngajar dan belajar. Yang namanya proses belajar dan mengajar itu nggak ada hentinya. Gitu, ya. Maka dari aku berdiskusi, bertanya dengan sumber-sumber, dengan guru, dengan siapa saja yang aku anggap berkompeten, ya, aku membuat sebuah kesimpulan yang kalian boleh setuju, kalian boleh tidak setuju, tidak ada masalah. Itu seperti ini. Di sini Taib itu tidak berpikir ilmiah, ya. Nanti ini setelah Bapak selesai kajian, karena sepertinya kurang jelas, nanti di shooting begini ya. Jelas kah? Oh, kalau jelas ya sudah. Di sini non ilmiah. Jadi karakter pemikirannya non ilmiah. Ilmiah, ya. Sedangkan Yatsrib ini berpikir ilmiah. Itu Mas jawabannya. Ya. Taib kenapa menolak? Karena dia berpikir non ilmiah. Yatsrib kenapa menerima? Dia karena berpikir ilmiah. Tetapi non ilmiah dan ilmiah ini juga itu dipengaruhi oleh yang namanya informasi. Informasi yang diterima. Informasi, ya. Makanya sekarang ada namanya teknik informasi. Sampai kalau nggak salah sekarang sudah menjadi prodi khusus ya tentang informasi itu ya. Kalau di kampus-kampus itu ya. Gini. Aku ulangi, Taib itu berpikir non ilmiah. Yatsrib itu berpikir ilmiah. Dan berpikir non ilmiah dan berpikir ilmiah itu sama-sama ya. Sama-sama berbasic atau berdasarkan dari informasi. Di sini informasinya apa? Provokasi dia. Provokasi, diprovokasi. Sedangkan informasi yang diterima oleh Yatsrib, ya, masyarakat Yatsrib, itu informasi kenabian. Bahwa akan adanya nabi lagi. Nah, ini yang menarik di sini. Informasi adanya nabi lagi. Jadi sama-sama menerima informasi. Di sini informasinya provokasi, di sini informasinya adanya kenabian. Yang jadi masalah nanti akan berkembang lagi, siapa yang memberikan informasi kenabian yang akan datang nabi lagi? Nah, ini nanti. Nanti kemesraannya berulang seperti kemesraan di
di Ethiopia ini dengan Nasrani, ya, ahli kitab. Di sini nanti dengan siapa? Dari mana informasinya ini? Nah, nanti aku jelaskan, ya. Aku akan jelaskan dulu berpikir ilmiah dan tidak ilmiah itu bagaimana sih, ya. Coba kamu berpikir dulu, antara percaya dan tahu itu dulu mana? Antara iman dan tahu itu dulu mana? Bisa nggak kamu beriman tanpa tahu dulu? Kalau beriman tanpa tahu, cukup-cukup percaya saja tanpa tahu, ya itu namanya dogma. Islam tidak begitu. Semua harus dilandaskan pada pengetahuan dulu. Maka diwanti-wanti dalam Al-Quran, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Nah, jadi Al-Quran itu sangat ilmiah banget gitu loh. Kamu lihat lagi videoku menjelaskan tentang Al-Quran beberapa waktu yang lalu itu ya, ada berapa seri itu ya, bahwa Al-Quran itu memenuhi kriteria-kriteria buku ilmiah. Ada introduction, ada konten, ada summary, ya. Oke, itu bisa kamu lihat di video-video yang lalu lah ya. Judulnya apa aku juga lupa, saking banyaknya video sudah. Oke, berpikir ilmiah itu harus diawali dengan tahu. Ya. Tahu itu diawali lagi dengan apa? Sami'na. Ini. Ya. Sami'na. Dia mau dulu sami'na. Kalau dia sudah nggak mau sami'na, tiba-tiba menolak, ya itu tidak ilmiah. Ini sami'na. Dari sami'na ini nanti ada dua. Ada atokna, menerima. Ada asoina, atau menolak. Aku sudah jelaskan ini ya. Aku sudah jelaskan dulu berseri-seri ini aku jelaskan. Ya, di surat Al-Baqarah itu penjelasannya ada. Jadi semua itu harus dilandasi. Kalau kita ilmiah itu sami'na dulu. Karena dari sini kita menjadi tahu. Nanti kalau sudah sami'na, baru diambil keputusan. Apa yang kamu dengar, itu kamu terima atau kamu tolak. Jadi dia menerima berdasarkan pengetahuan, menolak juga berdasarkan pengetahuan. Ini nanti menjadi iman, ini menjadi kafir. Jadi kafir ilmiah itu ada, iman ilmiah juga ada. Yang repotnya itu, ya, taib ini mendapatkan informasi itu yang berupa provokasi ini loh. Kan ini dapat informasi dari orang-orang yang berangkat ke Makkah untuk beribadah di Ka'bah ya. Tentunya masih jahiliyah. Provokasi sudah sampai ke mereka. Maka ketika Kanjeng Nabi datang, mereka langsung tolak. Jadi tidak ilmiah. Sedangkan Yatsrib, dia mendengar dulu. Baru menentukan sikap setelah mendengar apakah Yatsrib itu sami'na atau atokna. Apakah menerima atau menolak. Kan ada juga orang-orang Yatsrib, gini loh ya. Ka'bah ini menarik untuk diskusikan. Aku kemarin sudah jelaskan tentang aku heran terhadap seorang pendeta dengan gelar doktor dan dia juga dosen. Ketika ditanyai kepada jemaatnya, dia bilang, orang Islam itu memang kerjaannya tukang merampas rumah ibadah orang lain gitu. Jadi menurut dia, ya, Ka'bah itu punyanya Arab Jahiliyah dirampas oleh Arab Islam. Ini kan orang yang dibilang bodoh, rektor dibilang nggak bodoh, nggak tahu sejarah. Tanya dulu sejarahnya. Karena dia sakit hati ketika Hagia Sophia yang kemarin itu dialihfungsikan menjadi masjid gitu loh. Dia nggak tahu sejarahnya itu gimana. Kalau kita tahu sejarah, tapi nantilah bicara Ka'bah nanti, karena itu nanti panjang ya. Harus ke Kanjeng Nabi Adam dulu, baru ke Kanjeng Nabi Ibrahim, Ismail, baru terputus baru Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak ada ceritanya Islam itu merampas rumah ibadah orang lain, tidak ada. Yang ada mengembalikan, justru itu punya Islam. Gitu loh, intinya gitu aja lah. Nanti rincinya kapan-kapan kita bahas.
Ka'bah itu dulu pusat berhala di kota Makkah. Itu semua orang datang, berkunjung. Kemanapun pusatnya itu, ya di situ itu. Menjadi kota tujuan. Gitu ya. Nah, tentunya mereka pulang ke daerahnya sudah membawa informasi. Ya. Begitu juga orang Taif, begitu juga orang Yatsrib. Tapi orang Taif itu sudah termakan provokasi. Sementara orang Yatsrib juga tentunya mendapatkan informasi, tetapi dia ingat perilakunya beda antara Yatsrib dan Taif. Dia tidak langsung menolak, tapi mau mendengar dulu. Makanya kan setelah mendapatkan informasi ya bahwa orang-orang Yatsrib itu bersedia menerima Nabi, baru strategi itu dijalankan, strategi hijrah. Dan kalau kapan-kapan aku jelaskan, kalau kita baca Al-Quran, hijrah itu ada dua loh ya. Hijrah secara fisikly dan hijrah secara psikis. Ya. Dan Al-Quran itu memerintahkan kita pertama kali itu hijrah secara psikis. Bukan physically. Bukan hijrah regional, Makkah Madinah. Bukan. Tapi hijrah dalam pemahaman kehidupanmu. Ya. Nah, ini lain kali kita bisa bahas itu. Oke. Nah, di sini Yatsrib itu bersikap beda dengan Taif. Kalau Taif sudah termakan provokasi, ya, dia langsung menolak, nggak mau mendengar dulu. Islam itu gimana? Ceritanya tentang apa aja, apa yang mau disampaikan, apa yang ditawarkan, apa yang diajarkan, itu tidak mau. Kalau bapak begini kena nggak? Ya kasih tahu dong, bapaknya kan nggak tahu. Kamu jangan diam aja. Gitu. Gini? Oke, ya, aku ulangi. Yang jadi masalah, apa yang membuat Yatsrib itu mau sami'na dulu, nggak langsung menolak? Itu adalah karena adanya informasi yang mereka terima, berita tentang kenabian. Ya. Kenabian ini. Terus dari mana berita kenabian ini diterima oleh Kanjeng Nabi? Ini juga dari ahli kitab. Seperti ini dari ahli kitab kemesraan di Ethiopia. Cuman ini ahli kitab dari Nasrani, di sini ahli kitab dari Yahudi. Di sini nampak? Ya, ini di sini aja lah ya. Jadi Yatsrib kok di sini jelas, tapi aku yang nggak nampak ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ininya nampak. Ya perhatikan ini ya, jangan perhatikan aku. Aku tetap aja seperti yang dulu. Ya, di sini ini anu ya, Yatsrib ya, Yatsrib di sini mereka sami'na. Kemudian atokna, menerima karena ada informasi kenabian. Dari siapa? Dari ahli kitab, yaitu Yahudi. Ini. Ya, dari Yahudi ini. Nah, sekarang yang jadi masalah, kemarin kita sudah diskusikan, ya. Kenapa sih, ya? Mengapa orang dari Israel sana bermigrasi ke Jazirah Arab? Ya, itu nanti asiknya seperti begini loh ya. Ini yang sejarah kadang-kadang tidak pernah mengungkap. Ini sudah jelas ya. Ini papan tulisnya kurang. Ambil papan tulis itu. Ini ya, ini tidak pernah diungkap oleh sejarah ya. Majusi itu di mana? Di Persia. Persia itu jauh dengan Palestina sana, Persia ya. Ini pergi ke Palestina. Ya. Kenapa orang Majusi ini pergi ke Palestina? Dia tahu akan lahirnya Yesus Kristus, yaitu Kanjeng Nabi Isa. Kamu baca di Injil Matius.
Maka aku berulang kali mengatakan, ketika orang Israel sendiri tidak tahu, orang Majusi ini sudah tahu. Ini nampak di sini. Orang Majusi ini sudah tahu bahwa akan datang Raja Israel, akan lahir Raja Israel. Ya, itu orang Majusi justru yang lebih tahu daripada orang Israel. Kamu baca di Injil Matius. Cuman kan sejarah nggak pernah mengungkap why. Kenapa justru orang yang jauh, yang bukan Israel, tahu, ya, dan memberikan hormat kepada Kanjeng Nabi Isa? Ini kenapa? Ini sejarah buntu. Ya, ternyata keasikan, aku bilang keasikan karena menarik untuk diskusikan. Apa yang dilakukan Majusi itu diulangi dengan Yahudi. Ya. Cuman Yahudi nggak menjadi aneh karena mereka sudah dapat kitab. Di kitab itu diinformasikan adanya kenabian, makanya ya. Nabi dari bangsa Arab itu kan belum selesai, itu baru seri keberapa deh? Seri ke-6 ya. Seri ke-6 kalau nggak salah. Ya, itu belum selesai, ya. Yahudi ini sudah membaca kitab mereka, ada informasi tentang Nabi yang akan datang. Ini masih bisa ketemu, berarti mereka digiring oleh kitabnya sehingga mereka pergi ke Jazirah Arab lah, bilang begitu aja. Jazirah Arab sini. Karena apa mereka pergi ke sini? Mereka berharap, ya, bahwa kenabian itu tetap turun kepada mereka. Maka mereka mengantisipasi hijrah ke sini. Dan informasi ada Nabi yang akan datang itu, mereka hijrahnya ke sini tepatnya di mana? Madinah. Nah, ini menjadi menarik lagi. Kenapa kesasar ke Madinah kok nggak langsung ke Mekah? Tanda tanya lagi. Ya, kita buntu informasi. Seharusnya kalau mereka berpikir lebih progresif lagi, langsung aja menusuk ke Madinah. Ke Mekah. Cuman seperti yang kita tahu, Islam awal, komunitas ahli kitab, ya, itu bisa dikatakan tidak signifikan di Mekah, signifikannya di Madinah. Makanya ayat-ayat tentang polemik antara Islam dan ahli kitab itu banyak ayat-ayat Madaniyah, bukan Makkiyah. Ya, kita tidak tahu apa perhitungan bangsa Yahudi itu, Israel itu kenapa kok nggak langsung menusuk masuk ke Makkah saja, bermukim di sana, supaya Nabi yang diturunkan nanti itu dilahirkan dari mereka. Ya, oke, itu hal lain yang perlu kita explore. Explore itu menggali informasi yang ada untuk menemukan jawabannya. Ya, oke. Jadi intinya, ya, Saminanya orang-orang Yatsrib itu karena ada informasi dari Yahudi ini bahwa akan ada nabi lagi. Orang Yatsrib sendiri tidak tahu. Yatsrib ini tidak tahu lah mau adakan nabi lagi. Sama seperti orang Israel tidak tahu. Yang tahu justru orang Majusi. Yang tahu justru orang Yahudi. Tapi itu di komentar itu ada yang mengutip ayat Al-Quran yang bercerita. Kemarin aku sudah jelaskan. Itu salah. Konteksnya tidak berbicara tentang kenabian, tapi tentang kitab. Yang dilakukan depak itu salah, dalam kurung Muhammad. Jadi begini, mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Itu salah. Bukan itu. Tanpa itu pun ini tidak terbantahkan, ya. Perhatikan, itu baca ayat 1 ke atas, 1 ke bawah. Itu berbicara tentang kitab. Jadi yang betul itu, mereka, ahli kitab itu mengenal Al-Quran seperti mengenal anaknya. Jadi konteksnya itu ke kitab, ke Al-Quran. Ke kitabnya, bukan ke personnya, bukan ke Kanjeng Nabi, ya. Cuma kan depak salah itu menerjemahkan. Bukan begitu, ya. Oke, aku jelaskan. Jadi, Saminanya, ya, teman-teman saudara kita di Yatsrib itu karena mereka mendapat informasi dari Yahudi. Inilah yang aku sebut kemesraan. Kemesraan di antara kita itu ada. Ya. Bisa nggak kau baca ini tulisan kemesraan? Karena apa? Ini anak Abraham. Dari mulai siapa? Yahudi. Siapa? Nasrani. Kemudian Islam. Kemesraannya di mana? Dengan Yahudi di peristiwa ini. Kalau nggak ada informasi dari Yahudi, tidak mungkin, ya, tidak menutup kemungkinan perilaku Yatsrib ini seperti perilaku orang-orang Taif. Menolak. Jadi, secara jujur,
orang Islam tuh harus berani mengakui ada andil, ada jasa orang-orang Yahudi terhadap perkembangan Islam kita. Berpikir objektif tuh begitu. Berpikir ilmiah itu begitu. Harus berani mengakui apa yang ada. Faktanya memang begitu. Yahudi ini punya peran dalam perkembangan dakwah Islam. Kalau orang Yahudi tidak menginformasikan tentang berita kenabian kepada penduduk Yatsrib, tidak menutup kemungkinan Kanjeng Nabi akan mengalami proses yang sama seperti yang diterima di Taif. Dulu. Ya. Kalau begini kan enak kita diskusi, ya. Ada kemesraan-kemesraan yang tidak bisa kita lupakan dan jangan sampai dilupakan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani. Itu fakta sejarah. Dan berpikir ilmiah itu harus berani mengakui kebenaran. Kebenarannya memang begitu. Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, ya. Makanya kan aku bilang kemarin lagu sambutan, ya, yang Anta Badrun itu, ya. Itu ada informasi baru yang aku terima sangat menarik, ya. Itu yang menyambut itu komunitas Yahudi, karena Yahudi tahu ini Nabi ini. Setelah kan begini, dari tanah Israel sana dibimbing oleh kitabnya. Kalau ini nggak tahu aku, Majus ini dibimbing oleh apa sehingga bisa ke Palestina, ya. Seperti bagaimana Salman Al-Farisi, itu kan sebetulnya bukan Salman yang disuruh mencari Nabi. Itu bapaknya atau pamannya begitu. Cuman karena dia sudah tua, dia perintahkan Salman untuk mencari Nabi. Sebetulnya bukan Salman yang mencari. Salman itu diperintahkan, kalau nggak bapaknya atau apa, kamu cari Nabi itu. Dan dia berangkat. Nah, yang pertanyaanku yang menggelitik, dari mana pamannya atau orang tuanya sahabat Salman ini tahu ada kenabian yang itu jatuh pada Kanjeng Nabi Muhammad? Ini kan misteri-misteri yang belum terungkap sampai sekarang. Ya, oke. Jadi sudah aku paparkan dengan jelas seperti itu, ya Mas, ya. Kenapa Yatsrib itu menerima sedangkan Taif menolak? Ya karena konsepnya seperti ini tadi, ya. Sami'na kemudian atokna. Sementara Taif karena sudah terprovokasi, dia tidak berpikir ilmiah, dia tidak mau sami'na, langsung ditolak saja. Itu bedanya. Dari kajian-kajian ini kita itu bisa mengetahui pentingnya nilai sebuah informasi. Ini semua kan efek informasi. Ya, ketika Taif tidak pandai mengelola informasi, maka dia menjadi provokasi yang diterima. Tapi ketika Yatsrib pandai menerima informasi kenabian dari Yahudi, ya rahmat yang diterima. Maka saat itulah Yatsrib ketika menerima Kanjeng Nabi, di sana Islam diaktualisasikan. Ya, bisa berislam. Ya. Akhwannya, teritorialnya itu under control, dikontrol. Tidak dalam kontrol kekuasaan lain. Di Mekah belum. Maka nanti perlu waktu mengadakan Fathul Mekah. Seperti itu, ya. Oke, udah berapa lama, deh? Waduh, aku kira cuma 20 menit tadi. Ternyata sudah setengah jam lebih. Itulah penjelasannya, Mas, ya, dari Mas JK tadi. Tapi bukan JK... bukan JK wakil presiden, ya, bukan. Ini sebentar aku baca lagi. Ingatku Mas JK yang tanya. Ya betul Mas JK, ya. Selain karena ada benang merah dari Nabi Ibrahim, apakah ada alasan lain sehingga orang-orang Madinah mau menerima Nabi Muhammad? Itu yang aku bilang tadi, Yatsrib itu Madinah, ya. Berbeda dengan orang Taif yang menolak keras. Mohon penjelasannya Gus. Alhamdulillah aku sudah jelaskan, tentunya sebatas yang aku pahami seperti itu, ya. Monggo silakan cari informasi lain. Berulang kali aku katakan, sejarah itu debatable. Sejarah itu membuka peluang untuk lahirnya informasi-informasi baru sehingga bisa saja dipahami secara berbeda. Monggo aku berusaha berpijak dalam kerangka berpikir ilmiah, artinya aku harus menghormati bila ada
sumber sejarah yang lain yang nanti kalian dapatkan, monggo silahkan, tidak masalah. Tapi setidaknya aku mengajukan sebuah jawaban seperti itu. Parahnya itu di konsep sami'nanya ini, ya. Tentang sami'na aku sudah jelaskan, nanti kalian boleh buka di surat Al-Baqarah itu, ya. Jadi sami'na itu begini loh ya. Aku ulangi lagi ya. Sami'na itu kamu tanggapi, ya. Ada informasi itu kamu tanggapi dengan jeli. Informasi ini dari mana, mau kemana, untuk apa, itu kamu tanggapi. Baru kemudian kamu bersikap. Apakah atokna itu saya siap menerima informasi itu, melakukan informasi itu. Saya siap. Itu namanya, jadi kalau terjemahan Al-Quran itu terlalu dangkal. Saya mendengar, saya taat. Bukan begitu sebetulnya. Tapi itu untuk level-level ngaji Iqra ya lumayan, ya boleh lah gitu. Tapi tidak begitu sebetulnya. Ya, lebih dalam lagi. Jadi kalau gini loh, sami'na itu ada sebuah informasi dan kamu atokna, ya, kamu mengikuti apa yang ada diinformasikan itu tanpa reserve. Contohnya, misalkan ada informasi tentang sholat, Kanjeng Nabi bikin, kamu atokna, ya kamu sholat. Itu namanya ketaatan tanpa reserve. Makanya aku kemarin kan bilang, aku menolak hadis yang bilang naik turun dari 50 ke 5 sampai ke 5 atas espas Kanjeng Nabi Musa. Meskipun itu sahih Bukhari Muslim, aku tolak atas dasar kebenaran logikaku. Tidak begitu. Karena Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita sami'na atokna. Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu tidak sami'na atokna kepada Allah. Kalau memang itu 50. Itu melanggar kebenaran akal. Demi akal sehat, aku tolak hadis itu. Orang bilang sahih Bukhari Muslim, silahkan saja. Siapa yang menyohikan? Kalau aku bilang nggak sahih, kenapa? Ya, itu yang bisa aku sampaikan. Sebentar, ada lagi. Ini sebentar. Tadi ingatku ada yang menyinggung. Nah, ini dari Mas IP. Mas IP itu begini. Terlepas dari pembahasan suku Aus, apakah orang Yahudi hijrah atau berdiaspora itu karena perintah kitabnya? Kalau nggak salah, saya pernah mendengar bahwa orang Yahudi atau Bani Israel itu sudah dilarang bernegara, mendirikan kerajaan. Seperti ini berkaitan dengan pembahasan Gus Beti. Sepertinya ini berkaitan dengan pembahasan Gus Beti yang kemarin tentang Yerusalem yang diucapkan oleh Yesus. Benar nggak? Itu. Oke, saya jawab Mas ya. Tapi ini sepintas saja karena ini bukan sesuatu yang menjadi fokus ya. Tapi setidaknya aku mengapresiasi pertanyaan Mas IP ini ya. Diasporanya Yahudi itu ya karena ketertindasan mereka. Mereka yang jatuh bangun dalam sebuah penjajahan, ya, diaspora mereka, ya. Terus kalau perintah kitabnya aku belum menemukan sih ya. Aku belum menemukan perintah hijrah bagi mereka. Tolong nanti kalau ada aku dikasih tahu ya. Yang jelas karena fakta sejarah mereka hidup di bawah penindasan dari satu penjajah ke penjajah yang lain, ya. Ya, dia tidak menguasai teritorial otoritas geografis Israel. Itu yang aku bilang tadi, perlunya menguasai teritorial, ya. Seperti Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi bisa mengaktualisasikan Islam di Madinah? Karena teritorial Madinah sudah dalam kekuasaan kita sebagai orang Islam, gitu, ya. Oke. Kalau nggak salah, saya pernah mendengar bahwa orang Yahudi atau Bani Israel itu sudah dilarang bernegara, mendirikan kerajaan. Kalau ini Mas, ini sejarahnya panjang sih, sejarah Yahudi itu panjang, ya, panjang itu, dan banyak versi, banyak cerita. Tetapi sesuatu yang kita masih ingat itu, Israel dalam bentuk negara itu baru kemudian bangkit itu tahun 1948. Jadi sebetulnya dari segi usia umur dalam negara yang modern loh ya, bukan negara masa lalu. Kalau negara masa lalu dalam bentuk kerajaan, Yahudi itu bangsa tua, ya. Dalam konsep bernegara yang modern seperti kita sekarang ini, Indonesia itu lebih tua karena Indonesia kan 1945, Yahudi itu 1948, dan itu pun atas nego lobby, ada Inggris, ada Amerika, banyak kepentingan di sana, ya.
baru 1948. Nah, dari situ nanti cikal bakalnya kita harus tahu mana Yahudi politis, mana yang Yahudi teologis. Yang jahat ini yang Yahudi politis, yang Yahudi teologis ini baik-baik sama kita juga baik. Seperti yang aku pernah cerita kemarin, yang temanku masuk ke daerah Israel sana. Orang Yahudi sama orang Islam ngopi bareng kok. Temanku kan heran, di berita itu saling hajar, saling ngempur. Kenapa kamu ngopi bareng? Kok nggak seperti yang di berita-berita itu? Apa jawab Yahudi ini? Itu kan politis. Gitu. Ya, makanya di sini kita harus pandai-pandai menelaah Yahudi politis dan Yahudi teologis. Sayangnya kita ini kadang-kadang dipukul rata. Oh, dasar Yahudi gitu. Yahudi yang nggak punya salah kamu pukul rata, jadi kamu salahkan. Dipilah-pilah, ya, gitu. Oke, jadi secara kebangsaan bernegara dalam perspektif modern bahwa bangsa Indonesia tentu lebih tua karena kita 1945, sedangkan Israel itu terbentuk dan negara 1948, selisih berapa? 3 tahun, ya. Oke, berikutnya, sepertinya ini berkaitan dengan pembahasan Gus Beti yang kemarin tentang Yerusalem yang diucapkan Yesus, benar nggak? Oh tidak. Nanti Yerusalem itu kita bahas lagi, nanti judulnya itu. Karena begini, pemahaman Yerusalem baru, aku sebagai perspektif yang di luar kekristenan itu berbeda. Kekristenan itu mengatakan Yerusalem baru itu surga. Dan nanti itu akan aku kupas tuntas. Gus Beti tidak bilang begitu. Dan Yesus juga tidak bilang begitu. Bagaimana kok Yerusalem baru itu bisa dibilang surga? Yerusalem itu intinya kota suci. Ya nanti akan kita bahas lah secara video tersendiri ya. Semoga ada waktu ya, ada kesempatan ya. Sebetulnya kemarin sudah syuting tapi gagal. Karena sudah masuk maghrib, cahaya itu kalau malam bagaimanapun tidak sebagus siang kalau kita syuting ya. Ya kembali masalah waktu kita harus berbagi lah ya. Jadi bukan Mas, bukan. Jadi jangan Israel itu ibu kotanya apa sih sekarang? Tel Aviv ya. Ibu kotanya Tel Aviv. Itu bukan Yerusalem baru, bukan itu. Jangan dikira itu bukan. Memang supaya menarik aku tidak katakan dulu ya. Yerusalem baru itu mana itu enggak. Cuman yang perlu kalian ketahui, teman-teman Kristen, coba tanya teman-teman Kristenmu. Mesti memang mereka anggap Yerusalem baru itu mereka anggap surga. Dan itu nanti di surga sana, dan itu nanti terkait dengan kitab Wahyu. Biasanya paling jago bahas begini teman-teman dari Saksi Yehova, meskipun Kristen-Kristen yang lain juga jago ya. Nanti kita diskusikan lah itu. Jadi sekali lagi, bukan Mas, bukan ibu kota Israel itu menjadi Yerusalem baru, bukan itu ya. Oke, itu dulu. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat dan semoga Gusti Allah ingkang mau aku memberikan kita sebuah kesehatan yang itu sangat kita harapkan sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian berikutnya. Itu dari aku, Gus Beti, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.